Oke, ini kan bagus ya. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, kenapa? Jadi gini ya, karena di sini saya mengajar dan harus public speakingnya bagus. Jadi saya membuat nanti mungkin seminggu sekali. eh, saya mau kirim ke Mama untuk video-video kayak gini ya. Jadi ini sebenarnya untuk melatih berbicara. Karena jujur dari SD, dari MI, MTS itu saya tuh takut banget ya, takut untuk berbicara di depan ya. Ya bisa juga dilihat dari teman-teman mungkinnya saya orangnya penakut, insecure, nggak berani ngomong di depan. Jadi sekarang ya mumpung masih ada waktu, masih kuliah juga semester akhir, eh, saya melatihan mati-matian ya untuk berbicara. Jadi salah satunya adalah ya berbicara di depan kamera, ya, latihan, dan nanti saya kirim ke rumah ya. Saya belum berani untuk berbicara di umum, jadi untuk sementara eh, ini sebenarnya untuk latihan aja, untuk latihan, dan nanti semoga juga di rumah dapat manfaat dari apa yang saya alami di sini. Oke, nah untuk video kali ini eh, sebelumnya saya mau salam dulu ke Mama di rumah, Jami juga, siapapun ya, Zur, Kak Siti, Kak Muhammad, dan semuanya. Oke, jadi di video kali ini saya mau membagikan cerita tentang hari Ahad kemarin. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya mau membahas tentang sistem pondok di sini ya. Jadi sistemnya itu ada yang non formal dan ada yang formal ya. Jadi formal itu orang-orang yang siswa-siswa itu yang masuk ke pondok, cuman dia bisa pulang ke rumah, bisa juga sekolah di sini. Jadi di sini ada formalnya, ada non formal. Ya non formal itu yang mondok, yang tinggal di sini, yang saya ajar tiap hari, yang kita eh, menghafal tahfiznya, yang tiap hari belajar tiap malam, dan yang kita kontrol ya, yang kita hukum ya, yang makan bersama di sini itu yang non formal. Sedangkan yang formal itu siswa-siswa yang masih yang hanya belajar dari jam 7 sampai jam 12 ya. Oke. Kemudian oke, kemudian apa tadi ya? Oh ya. Kemudian tadi non formal dan formal itu bedanya ya. Yang nginep sama yang mukim dan non mukim itulah ya simpelnya. Nah, jadi kemarin tahun baru atau pergantian tahun itu siswa libur. Ya jadi kelasnya kosong dan sebagian pondok juga memulangkan santrinya, tapi di sini karena sebentar lagi lebaran, jadi kita tunda untuk liburannya. Jadi liburnya di sini dan yang mengisi dari jam 7 sampai jam 12 itu kami di sini orang-orang yang ngabdi. Ya, kemudian karena libur jadi minggu kemarin, minggu hari Ahad kemarin itu kita mengadakan rihlah ya. Ini yang saya mau bahas ya. Ini yang sangat-sangat menarik yang saya dapatkan dari pengalaman mondok. Apa menariknya? Menariknya adalah kan ketika di pondok, mungkin di pondok-pondok yang pernah saya injakkan kaki di sana, itu ketika rihlah itu kita pergi ke tempat rekreasi, tempat wisata, ke pantai atau ke kolam berenang. Dan bedanya di tempat saya ini kemarin, di sini di Hizbul Waton itu rihlanya
pergi ke pesantren-pesantren yang kecil dan juga pesantren yang besar. Bahkan kita rihlahnya ke universitas, yaitu Unismu, ya, dan juga ke Albir. Dan pertama, ya, kita pergi ke pesantren yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Di situ situasi pesantrennya sangat-sangat sederhana. Di bawah kita lah ya, di bawah pesantren ini. Jadi situasinya itu mereka tinggalnya itu masih di dalam masjid. Sholatnya di dalam masjid, jadi ini masjid itu disekat. Ya mungkin kalau di mungkin masjid yang biasa itu di belakang itu ahwat, yang di depan itu tempat sholat ya. Dia ihwan. Jadi tempat ahwatnya itu dijadikan kamar untuk tidur. Jadi dibagi dua. Dan di situ mereka tidur, mereka holakoh di situ semua. Jadi kita melihat bahwa mereka itu sederhana, keterbatasan, tapi juga masih bisa semangat ya untuk belajar. Jadi sesuatu yang positif tentunya, dan kita belajar dari situ untuk menumbuhkan rasa syukur karena punya fasilitas seperti ini, fasilitas yang bagus bahkan di atasnya. Dan di sana mereka juga mengelola peternakan kambing. Di situ juga belajar bertanya bagaimana mereka mengelola ya sehingga sukses dalam memperternakan kambingnya. Ya kita belajar dari niat yang tulus, kemudian kita harus paham juga ada namanya rugi dan untung ya, itu di bisnis juga. Dan kita juga belajar contohnya kecilnya seperti mengelola pangan ya. Pangan kambing itu tidak boleh kita memberikan pakan yang masih basah, yang baru diambil kita kasih makan tuh, itu adalah menimbulkan penyakit ya bagi kambing dan juga menimbulkan kematian. Ya minimal untuk pangan kambing itu kita diamkan 1 hari ya agar kuman-kumannya turun. Nah itu simpelnya gitu ya. Lebih bagus lagi kita fermentasikan di gentong ya supaya ya intinya kering ya, karena kalau basah itu nanti kotorannya akan lembek dan akan mengganggu kandang, juga akan bau ya. Kemudian gimana cara merancang kandangnya ya, standar sesuai dengan standar pemerintah ya, kandangnya gimana itu kita pelajari ya. Kemudian kita lihat situasinya sederhana dan kita menimbulkan semangat dari teman-teman di sana. Kemudian kita berangkat ke pesantren yang namanya mungkin Jami tahu, itu Wadil Qura. Wadil Qura itu tahfiz. Kita belajar banyak juga di sana tentang metode menghafal mereka, kesehariannya juga, semangatnya juga ya. Ya banyak lah itu ya. Kemudian kita pergi ke tempat makan santri di sini, dan alhamdulillah ketika kita mampir di tempat makannya kita disambut dengan baik, alhamdulillah ya. Bahkan kalau mungkin nanti kita jalan-jalan ke Panlos ya, kita mampir ke sana ya untuk menjalin silaturahmi, itu penting tentunya ya. Kita bersalaman dengan orang-orang warisan di sini ya, menjaga silaturahmi ya kepada mereka agar juga dalam mendidik anak-anaknya juga lancar ya. Karena ketika guru itu mengetahui aib santrinya, mengetahui aib muridnya, itu akan susah untuk menyampaikan ilmu agama. Susah, serius. Makanya di sini saya menghindari bahkan saya sampaikan ke semuanya ya, saya di sini ya teman-teman sekalian, saya bilang ke mereka, saya usahakan untuk tidak melihat pelanggaran kalian ya. Jadi saya berusaha untuk tidak melihat kenakalan kalian ya. Jadi kalau memang benar-benar saya hukum itu memang benar-benar sudah terlalu kelewatan. Sudah misalnya dia pukul temannya di depan saya, itu saya tindak langsung. Tapi kalau di belakang itu saya usahakan untuk untuk tidak. Tapi kalau terlalu berlebihan dan orang yang diganggu itu melapor,
ya maka kita tindak. Nah gitu. Tapi saya usahakan untuk tidak melihat aib mereka, masa lalu mereka, karena itu bukan dari ajaran Islam. Bahkan kita dilarang untuk menanyakan masa lalu keburukan saudara-saudara muslim. Ya seperti berzina, minum khamar, mungkin dulunya orang nakal. Itu kita dilarang untuk bertanya tentang hal itu. Islam itu sekarang dan ke masa depan. Itulah ya. Kemudian kita habis dari Wadul Qura makan di tempat rumahnya apa warung makannya santri kita. Kemudian kita berangkat ke Unismu. Ya di sana kita ke observatorium di menara menara 18 ya. Di menara lagi ke tingkat 18, lantai 18. Nah, di situ ada observatorium. Apa itu observatorium? Observasi laboratorium disingkat. Jadi di situ tempat alat-alat untuk melihat benda-benda langit, dan uniknya di Unismu itu adalah alat yang tercanggih di dunia lagi, di Indonesia saat ini ya. Walaupun Muhammadiyah memakai apa hisab ya, perhitungan. Jadi Muhammadiyah itu tahu bahwa kapan Ramadannya tanggal 1 di tahun 2020 tahun 2400 itu tahun barunya kapan itu udah diketahui karena melalui ilmu perhitungan. Ya beda dengan kita ru'yah atau dengan teropong. Tapi Muhammadiyah juga memakai itu untuk memperkuat lah ya, dan juga mempelajari benda-benda langit yang ada yang Allah ciptakan di dunia ini, dan banyak pelajaran di sana tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita turun ke ma'had kita tercinta ya, Albir. Di sana juga banyak sekali pelajaran yang diisi oleh ustaz dan juga ustaznya Jami. Nanti videonya saya kasih lihat ya. Nah, ini saya edit semua ya, nanti saya edit dan saya kirimkan. Dan di sana banyak pelajaran, salah satunya itu tentang bisnis ya, era digital. Kita harus beradaptasi dengan dunia saat ini, dan bahkan sekarang ada AI. Itu mungkin 7 tahun ke depan, dari sekarang 7 tahun 10 tahun di depan, itu semua pekerjaan akan digantikan oleh intelijen ya, AI, kecerdasan buatan. Jadi pintar-pintar untuk beradaptasi ya, makanya sekarang ini saya juga terus belajar bagaimana menggunakan beradaptasi dengan dunia saat ini ya. Cara mengajar juga memperkenalkan kepada mahasiswa di sini pentingnya untuk mempelajari beradaptasi dengan dunia. Kita tidak boleh ya, jangan monoton lah ya, apalagi hanya stuck di situ aja. Bahkan banyak yang bilang ya belajar dari Google ya, atau apalah, belajar dari YouTube dan sebagainya. Sekarang itu eranya digital ya. Bahkan murid-murid itu kalau ditanya sekarang dari mana mereka lebih banyak belajar, rata-rata itu mereka lebih banyak belajar dari video-video YouTube. Dan sedangkan sekarang guru-guru itu meremehkan orang-orang yang belajarnya dari YouTube, dari Google dan sebagainya. Nah, makanya itu merusak sistem pendidikan sebenarnya. Kemudian kita banyak pelajaran juga. Kemarin juga saya paling mengena di Albir itu tentang apa ya, aplikasi-aplikasi video-video yang ilegal. Itu sangat berdampak sekali dengan perilaku, kemudian ketenangan yang kita rasakan di sehari-harian ya. Makanya sekarang ini saya start bahkan dari kemarin pulang rihlah, itu semua video, film-film dan aplikasi-aplikasi yang bajakan itu semua saya eliminasi ya. Bahkan kemarin kami mau nonton film itu saya sewa 32.000 di YouTube ya, saya sewa ya. Walaupun ya ini ya, saya usahakan untuk hal-hal yang ilegal atau yang haram itu saya eliminasi semuanya, dari pakaian, dari makanan, dari apalah ya, benda-benda yang kita gunakan itu saya untuk berusaha untuk eliminasi. Dan setelah
tereliminasi dan saya coba untuk eliminasi semuanya, sangat-sangat besar dampaknya, serius. Coba deh kalian coba mungkin kalian mau coba di rumah. Nah, tentang eliminasi semuanya ya, mungkin Jami yang suka nonton drakor itu beli caranya ya, atau berlangganan di aplikasi. Kalau bajakan kalian apa namanya, kalau kita download di misalnya bajakan di website yang tidak resmi, yang gratisan, itu kan haram ya, nggak boleh. Itu jujur akan berdampak dari perilaku, dari ketenangan jiwa, dari ketenangan beribadah, khusyuk atau enggak, itu akan berdampak sama sekali. 100% serius ya. Coba tinggalkan semuanya. Kalau nggak ada uang nggak usah nonton. Itu simple sebenarnya. Dan juga kemudian habis albir, itu pelajaran yang paling penting dan sangat mengubah hidup. Dan pulang ya, dan selesai. Nah, jadi yang menariknya itu ketika saya di pondok-pondok, tempat pondok yang pernah saya injakan kaki di sana seperti Ruah Romain, kemudian Nurul Jannah, kemudian di Bandung juga, itu rihlanya ke pantai, ke kolam renang dan sebagainya. Ketika di compare ya, ketenangan, kesenangan itu 10 kali lipat, sangat jauh sekali. Bahkan saya rasakan ketika pulang dari rihlah yang diadakan pondok, itu kok enak sekali, nyaman sekali pulang ke sini. Tapi ketika saya compare dengan rihlah yang sering diadakan di pondok-pondok yang dulu ke pantai dan sebagainya, pas pulang nggak ada nggak ada rasa apapun, bahkan bisa apa ya, beda sekali jauhnya, jauh sekali. Makanya menarik ya, ya beginilah untuk sebenarnya untuk latihan ya, untuk latihan, karena sekarang era digital dan saya juga harus pintar berbicara di depan murid-murid untuk latihan, dan semoga yang di rumah juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya pelajari di sini. Jadi sekarang udah canggih ya, bisa kirim video dan sebagainya. Cukup ya, semoga di rumah mama, bapak, dan keluarga Kak Muhammad sehat selalu. Khususnya Jami, saya doakan semoga cepat diberikan jodoh ya. Umur sekarang udah 26. 26 ya? Ya 26 ya. Ya saya doakan. Dan juga untuk mama ya, semoga sehat selalu dan dilancarkan urusannya, rezekinya semoga dilimpahkan. Untuk semua keluarga di rumah juga untuk mohon maaf kalau di sini kurang maksimal ya, karena kemarin itu banyak masalah di kampus ya, tentang ya saya nambah 1 tahun lagi ya, mungkin nanti lulusnya 5 tahun ya. Tapi gak apa-apa, karena saya merasa juga banyak manfaat yang saya dapatkan, karena di luar kampus itu kan saya kerja juga ya, saya mengurus banyak di santri, mengelola LKS anak yatim dan sebagainya, banyak pelajaran, jadi ya nggak ada ruginya juga. Dan dan itu bahkan bermanfaat ya buat untuk depannya, untuk survive di dunia ini ya. Oke, dan terakhir doakan kami di sini ya, doakan semoga lancar, sehat selalu ya, doakan semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat buat banyak orang ya, khairun anfa'uhum linnas ya. Dan itu prinsip apapun yang saya lakukan pokoknya harus bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat ya nggak usah dilakuin. Dan paling penting adalah bermanfaat buat saya pribadi, dan kalau bisa juga bermanfaat buat orang-orang di sekitar ya. Mungkin cukup ya, ya semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.